Belajarlah untuk tidak mudah marah, karena akan ada penyesalan di balik kemarahan. Roy, Ya? kenapa dia sampai bawa lagi ya? Tikusnya, jangan-jangan dia masih melakukan banyak ritual di rumah. Iya, saya ngelihat masih banyak melakukan ritual di rumahnya juga. Dan bahkan mungkin banyak perangkap-perangkap tikus yang tersebar di rumahnya dan dijadikan jimat atau pesugihan. Saya tampaknya tertarik untuk menyita, menggeledah, dan membersihkan tempat Arya. Maka itu saya pengen penelusuran ke rumahnya. Baik, pemirsa, setelah ini Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Arya. Saya sekarang malam hari ini berada di salah satu rumah partisipan saya bernama Arya. Seperti yang kita tahu, malam itu Arya sangat membuat kekacauan pada studio dan banyak orang yang menjadi korban. Sekarang saya ingin mengunjungi rumahnya seperti apa kegiatannya dan masihkah dia melakukan pesugihan itu. Mari kita lihat. Arya. Halo, masker. Ya. Seperti yang kita tahu, ini adalah rumah partisipan kita, Arya, dan mudah-mudahan tidak terjadi apapun di sini dan kita coba ikutin. Permisi ya. Iya. Di sini sangat negatif sekali auranya. Dan saya merasakan adanya arwah yang ingin menunjukkan dirinya sebenarnya, saya rasa. Kalau misalnya ada ini dia. Jadi secara bentrokan energi saya melihat angklung ini jatuh. Sesuai yang saya bilang tadi, ada bentrokan energi antara makhluk halus dan benda-benda di sini. Saya melihat Mas Arya masih terkait dengan perjanjian gaib ya di sini. Iya, masih. Tapi sebelum saya lebih lanjut, saya merasakan bahwa sosok perempuan ini baik dan tidak mengganggu dan dari leluhur tampaknya. Iya, memang dia dari leluhur saya. Oh, oke, baik. Kamu mempunyai aura. Itu suara tapak kaki ya. Saya rasa di sini berhantu sekali. Di rumah kamu selain ini ada siapa lagi? Nggak ada siapa-siapa. Cuma sendiri ya? Iya, sendirian. Berarti tapak kaki yang saya dengar ini adalah makhluk halus nih. Saya merasakan banyak energi yang negatif. Saya melihat banyak sosok di sini karena banyaknya barang antik dan barang kuno yang disimpan. Ayo, silahkan masuk. Ini tempat apa ya? Oh, di atas kamar saya. Oh, Silahkan. ini kamarnya. Iya, ini Mas kamar saya. Arya. Iya. Serem ya. Saya ngelihat ada sosok anak kecil di sini dan saya rasa energi anak kecil itu yang memberi tanda tadi deh. Saya ngerasa di sini banyak energi yang kurang bagus. Nah, saya mau tahu di mana tempat ritual siluman anjing kamu, Mas Arya. Buat apa kamu menanyakan itu? Itu hak saya. Kamu nggak hak menanyakan itu. Kalau saya. Enggak, maksud saya
saya ingin niatnya membantu gitu ya, tanpa pamrih. Tidak, kamu tidak berhak menanyakan itu sama saya. Itu hak saya. Saya dari tadi tuh saya dengar bisikan-bisikan yang nggak enak gitu. Justru saya datang kemari untuk membantu kamu. Gitu. Ritual siluman anjing. Saya ingin ke bawah berdasarkan firasat saya. Saya tahu kamu nggak mau kasih tahu. Saya akan berdasarkan firasat dan insting saya. Buat apa Mas menanyakan itu lagi? Kan kemarin sudah jelas saya ngasih tahu di studio. Ini apa? Nah, tuh. Ini apa? Aku nggak bisa nyembunyiin apapun dari Roy Kiyoshi. Saya niatnya ngebantu. Kamu beneran masih mau ritual lagi gitu? Iya, karena saya masih punya satu korban lagi yang belum saya Masih dendam tuntaskan. gitu ya? Iya. Masih Saya dendam dengan satu orang. untuk satu orang lagi. Saya lihat di sini sesuatu yang bau sekali. Saya pastikan ini adalah bangkai tikus, pemirsa. Dan saya, teman-teman kru, saya minta ini dibereskan semuanya dan semuanya dihancurin. Kamu ikut saya. Sini, Oh, ini saya. Ini enggak. tak berhak kamu. Sini, ini punya saya. Sini, sini. Silakan kalau kamu mau laku. Oke. Pemirsa, di sini saya melihat adegan yang dia tidak memakan di studio dan pemirsa di rumah terjadi kekacauan lagi dan saya merasakan ini udah kemasukan siluman anjing dan saya harus pecahkan ini menurut mata batin saya. Di sini auranya gelap sekali dan saya pengen hancurin ini. Kamu keluar dari tubuh anak. Saya nggak mau keluar. Keluar. Saya akan mati bersamanya. Saya minta ini dibakar, tolong. Keluar kamu sekarang juga. Saya tidak mau. Keluar. Kamu handle satu ya? Api, bakar. Saya minta garam. Keluar kamu dari tubuh anak ini. Keluar. Kamu masih selamat loh. Nanti kalau ini dilakuin terus, korban nyawanya tuh malah kamu loh. Dan bahkan keluarga inti kamu. Lihat tuh semuanya. Dan saya perlu kasih tahu kamu, dendam itu tidak akan habis dibalas dengan kebencian atau dendam lagi. Jadi Mas Arya harus lepasin dengan memaafkan, ya. Tobat ya.
Dan satu lagi PR buat kamu, rumah ini kamu jaga, kamu bersihkan sehingga terhindar dari teror makhluk astral. Pemirsa, berikutnya akan hadir seorang laki-laki yang mengaku melakukan pesugihan. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ega. Silakan. Selamat malam Mas Ega. Malam, Bang. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Di sini saya mau menceritakan tentang kisahku yang dari kampung merantau ke Jakarta demi kehidupan yang lebih baik, meninggalkan anak istri sekitar setahun yang lalu. Oke, lalu kemudian Dan aku diajak sama temanku ke suatu tempat. kemana? Daerah mana? Daerah Jawa Barat. Oke, apa yang Mas Ega lakukan di sana? Di situ aku dikasih sebuah cincin. Semenjak itu hidupku berubah drastis. Yang awalnya aku sangat tiap hari telepon anak istri di kampung, Bang. Tapi semenjak aku dikasih cincin itu, aku malah benci sama anak istri. Iya. Cincin itu untuk apa sebenarnya? Itu buat semacam melancarkan rezeki, bilang Pesugihan. pesugihan. Dan sekarang tujuan Mas Ega datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mas? Di sini aku berharap aku bisa berubah seperti dulu, Bang. Soalnya aku juga udah ke orang yang ngasih cincin ini, tapi orangnya udah nggak ada kabar, makanya aku juga bingung di sini. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti Mas Ega bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuannya ya. Saya yakin Valen juga punya pertanyaan, tapi kami persilakan Anda untuk ketemu dengan sahabat kami terlebih dahulu. Dia adalah seorang indigo. Mudah-mudahan nanti Mas Ega bisa menceritakan semuanya secara gamblang dan secara jelas. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ega terlahir tanggal 28 September 1989. Sosok yang baik dan periang, namun dia mudah tergoda untuk menempuh jalan pintas. Saya melihat ada kekuatan gaib yang berubah hidupnya. Kekuatan itu membuat dia terikat dan tak dapat dihindarkan. Saya melihat arwah gentayangan seorang perempuan yang menemani Ega. Saya melihat juga seorang wanita bolong punggung dan ada banyak belatung di dalamnya.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Silakan duduk.